Shalom teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini. Kami boleh mendengarkan renungan lagi Tuhan, untuk menambah perbendaharaan rohani kami Bapa. Beri kami hati dan pikiran yang siap untuk mendengarkan renungan hari ini. Biar kiranya Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang mendistract kami untuk tidak fokus kepada renungan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan renungan tentang kasihilah Tuhan Allahmu. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih atau mengasihi merupakan suatu kata yang tidak asing lagi bagi anak-anak Tuhan, bagi kita semua tentunya. Karena kasih merupakan perintah utama dan terutama yang Tuhan ajarkan kepada kita, anak-anak yang dikasihinya. Sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita adalah ketika Dia merelakan nyawanya untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan kita? Dan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kita? Tuhan Yesus mengatakan ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk mengasihi Tuhan kita sesuai dengan Matius 22 tadi, ayatnya yang kedua 37. Yang pertama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ketika kita belajar mengasihi Tuhan, cobalah untuk memberikan hati kita full untuk Tuhan. Jangan suam-suam kuku atau setengah-setengah. Belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, agar kita tidak terlalu berfoya-foya di dalam dunia ini. Agar si iblis pun tidak bisa memancing kita untuk melakukan dosa yang lebih banyak lagi. Layaknya seorang anak dengan orang tuanya, bila mana sang anak begitu mengasihi orang tuanya dengan segenap hatinya, maka hati orang tuanya pun akan luluh dan akan memberikan apa yang anaknya minta kepadanya. Tentu saja kita pun pernah melakukan hal yang sama, bukan, kepada orang tua kita. Ketika kita begitu mengasihi orang tua kita, ketika kita begitu mengerti keadaan orang tua kita, mereka pun mengerti apa yang kita inginkan. Sama halnya ketika kita juga mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan apa yang terbaik untuk kita, dengan dan tanpa kita memintanya, karena Tuhan tahu isi hati setiap anaknya. Dan yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Jikalau yang pertama dalam mengasihi Tuhan adalah dengan hati atau perasaan kita, maka yang kedua kita mengasihi Tuhan dengan jiwa dan raga kita. Jika kita mengasihi Tuhan kita, maka kita akan menjadikan diri kita sebagai pelayan Tuhan di dunia ini. Melayani Tuhan di dunia ini ada banyak hal, yaitu dengan cara tidak melanggar hukum Tuhan, mengasihi musuh dan sesama, menjadi pelayan di gereja, dan masih banyak hal yang berkenan dengan melayani Tuhan di dunia ini. Jika kita membaca Alkitab, maka kita akan memahami banyak hal tentang melayani Tuhan. Maka dari itu, Alkitab mengatakan, renungkanlah itu siang dan malam. Itu supaya kita memahami isi hati Tuhan kita. Dan yang ketiga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Yang terakhir adalah mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Jika kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, maka setiap tindakan yang akan kita lakukan akan kita saring terlebih dahulu. Apakah yang kita lakukan berkenan dengan hati Tuhan, ataukah yang kita lakukan justru membuat hati Tuhan terluka? Kita akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan ketika kita mulai mengasihi Tuhan dengan segenap akal dan budi kita. Akal budi seseorang yang mengasihi Tuhan akan memikirkan banyak hal tentang kesenangan Tuhan dan bukan kesenangan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, dalam mengasihi Tuhan,
kita harus bisa menyatukan hati, jiwa, dan akal budi kita. Jangan satu saja, jangan akal budi saja, jangan jiwa saja, jangan hati saja, tetapi semuanya full, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Yang perlu kita ingat adalah Tuhan tidak memaksa kita untuk mengasihi Dia, tetapi ketika kita mengasihinya, maka kita akan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekian renungan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami pun mau belajar Tuhan untuk bisa mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihi kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk bisa menaruh rasa kasih itu Tuhan, supaya jangan kami hanya memikirkan apa yang kami senangi, apa yang membuat kami bahagia, tetapi kami pun memikirkan apa yang berkenan di hati-Mu, yang sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan, setelah ini pun kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan seperti biasa. Biar kiranya Kau yang tuntun kami, Kau yang temani kami Bapa, dalam setiap tindakan, dalam setiap pemilihan, apapun yang sedang kami pilih atau yang sedang kami pergumulkan, biar kiranya Engkau yang selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Ingat, jangan lupa untuk mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.